Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih dapat melihat satu sama lain dalam keadaan sehat sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Makfira Herman dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai teori humanistik. Bayangkan dunia tanpa teori humanistik bagaimana? Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi pengertian tokoh-tokoh penting, prinsip-prinsip, penerapan, kelebihan, dan kritik yang berkaitan dengan teori ini. Pengertian teori humanistik. Teori humanistik merupakan pendekatan psikologi yang menekankan pentingnya kebebasan, pengembangan diri, dan potensi individu dalam mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Teori humanistik, sering juga disebut teori belajar humanistik, adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Nah, adapun tokoh-tokoh penting dalam teori humanistik. Pertama, Carl Rogers, ahli psikologi Amerika yang mengembangkan konsep terapi klaim pusat dan mendukung pemahaman yang menyeluruh tentang pengalaman subjektif individu. 2. Abraham Maslow, pakar psikologi Amerika yang mengusulkan hierarki kebutuhan dan teori penemuan diri sebagai bagian dari pendekatan humanistik. 3. Carl Jung, psikoanalis Swiss yang berkontribusi pada teori kesadaran kognitif dan pengembangan diri melalui pertumbuhan spiritual. Prinsip-prinsip teori humanistik. Pertama, pentingnya pemahaman diri. Teori humanistik menekankan pentingnya individu memahami diri mereka sendiri dan mencari makna dalam hidup mereka. 2. Aktualisasi diri. Teori ini memandang individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi penuh mereka dan tumbuh secara holistik. 3. Dorongan kebebasan. Humanistik menghargai kebebasan individu untuk membuat pilihan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka sendiri. Nah, penerapan teori humanistik dalam berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Pendekatan humanistik dalam pendidikan dapat mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mengembangkan potensi mereka. 2. Konseling. Pendekatan humanistik digunakan dalam proses konseling untuk membantu individu mengatasi masalah, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan diri. 3. Organisasi. Prinsip-prinsip humanistik dapat diterapkan dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan kepuasan kerja dan keterampilan karyawan. Adapun kelebihan teori humanistik. Yang pertama, pentingnya dalam meningkatkan motivasi. Pendekatan humanistik dapat membangkitkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kualitas kinerja individu. Kedua, menitikberatkan pada keunikan individu. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap individu unik dan perlu dihargai dalam konteks perkembangan dan pemahaman diri mereka. Ketiga, fokus pada kesejahteraan dan pertumbuhan. Teori humanistik berfokus pada menciptakan kondisi dan mendukung kesejahteraan psikologi dan pertumbuhan penuh manusia. Kritik terhadap teori humanistik. Nah, yang sekarang ada 3 kritik terhadap humanistik. Pertama, kurangnya evidensi empiris. Beberapa kritikus menunjukkan bahwa teori ini kurang memiliki dukungan empiris yang kuat dalam konteks rileks ilmiah.
Kedua, mungkin terlalu idealistik. Beberapa orang berpendapat bahwa teori humanistik dapat menjadi terlalu optimistik dan tidak mempertimbangkan realitas kehidupan yang keras di dunia nyata. 3. Tidak ada perhatian pada sisi kalem manusia. Teori ini cenderung lebih memfokuskan pada potensi positif individu daripada sisi gelap atau masalah mental yang mungkin ada. Ya, adapun simpulan dan kesimpulan teori humanistik. Teori humanistik memberikan perspektif yang berpusat pada manusia, bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kualitas hidup individu. Meskipun memiliki kritik dan tantangan, teori ini tetap relevan dalam konteks psikologi modern. Adapun yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.